Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabati ajma'in. Alikafatil anbiya'i wal mursalin walil malaikatil muqarrabin wal qulubin waliyaillahi syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa khususan ya Allah ila mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fisabilillahi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, yang senantiasa saya hormati, senantiasa doa saya buat kita semua, Allah tetap memuliakan kita, mulia di dunia dan insya Allah mulia kita di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah dengan melafalkan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas rahmat nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hayat, nikmat hidup. Dengan hidup kita bisa beriman, dengan hidup kita bisa beribadah, berikhtiar. Dengan hidup kita bisa menikmati nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita senantiasa di sisi Allah ya, kita sebagai orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dunia maupun akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, Surah Al-Maidah ayat 35. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, dalam kajian ini orang yang beriman itu adalah orang yang sudah mengenal Allah, mereka sudah musyahadah dengan Allah dan mukasyafah kepada Allah.
Kalau hanya sekedar ucapan, dia orang yang beriman tanpa ma'rifah kepada Allah, maka sesungguhnya itulah bukanlah dia orang yang dimaksudkan kajian ini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilahil wasilah, dan cari kamulah ya penghubung, kalau bahasa kerennya guide untuk sampai kepada Allah. Wajahadu fi sabilillah, dan bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah. Maka jalan Allah itu adalah jalan ma'rifah itu. Itulah jalan menuju kepada Allah, untuk usul kepada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu adalah orang yang pemenang, orang yang beruntung. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita coba fokus kajian malam hari ini, yang mana wasilah penghubung kita dengan Allah itu, supaya amal ibadah kita yang diawali dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji itu yang sudah kita kaji minggu yang lalu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah itu ingin dikenal, maka yang pertama kali diciptakan Allah itu adalah Nur Muhammad. Dan kemudian Nur Muhammad juga ingin dikenal, karena diciptakan Allah ruh. Maka ruh itu pada diri kita ini, itulah dia turun naiknya napas. Jadi Allah, Nur Muhammad, ruh, ke diri kita napas. Itu tanazzul. Artinya tanazzul itu dari atas ke bawah. Kalau kita urut tarki dari bawah ke atas, napas, ruh, Nur Muhammad, Allah. Nah, inilah kendaraan kita untuk usul kepada Allah. Jadi Nur Muhammad itulah yang mula-mula dijadikan Allah. Ya, dalam sebuah hadis mengatakan Abdullah bin Abbas, beliau bertanya kepada Nabi, ya, Nabi Muhammad yang ada di Madinah, Muhammad bin Abdullah. Ini harus bisa dipahami bahwa Nur Muhammad itu bukanlah yang dimaksudkan dengan Muhammad bin Abdullah. Jadi dialog Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad, apa kata Abdullah bin Abbas? Apa jawabmu ya Muhammad?
yang mula-mula dijadikan Allah Ta'ala. Maka dijawab Nabi Muhammad bin Abdullah, Innallaha khaliqa qabla al-asya nur nabiyuka. Inilah yang disampaikan Rasulullah atas jawaban, ya, jawaban atas pertanyaan Abdullah bin Abbas. Apa yang mula-mula dijadikan Allah? Nah, di sini dijawab Rasulullah, sesungguhnya ya, yang mula-mula diciptakan Allah itu belum ada sesuatu nur nabiyuka. Jadi sebelum lahir Muhammad bin Abdullah, nurnya sudah diciptakan Allah. Dan tujuan Allah menciptakan Nur Muhammad ini, sesungguhnya Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya. Karena diciptakannya lah Nur Muhammad. Masya Allah, mohon maaf batuk nih. Jadi kalau kita bicara Nur Muhammad sebagai mula-mula yang diciptakan Allah, belum ada sesuatu, maka kita bisa memahami bukan yang dia maksud adalah Muhammad bin Abdullah. Ini terpisah. Ya, tetapi juga kita harus bisa memahami dalam kajian ini bukan kita menyepelekan Muhammad bin Abdullah, tapi sesungguhnya juga ini nanti punya kaitan. Ya. Jadi yang mula-mula diciptakan Allah tadi belum ada sesuatu nur nabiyuka. Masya Allah. Bahkan di hadis yang kedua, qala Abu Wahab Al-Arrab, Innallaha khalaqa ruhun Nabi Muhammad min zatihi wa khalaqa ruhul alim min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abu Wahab Al-Arrab, sesungguhnya Allah menciptakan ruh Nabi Muhammad min zatihi, dari zat Allah, dan menciptakan ruh sekalian alam ini dari nur Muhammad. Nah, apa yang harus kita pahami di hadis yang kedua ini, bahwa ruh Nabi kita itu, nah maksud saya nur Muhammad, itu diciptakan Allah dari dirinya sendiri, dari zatnya sendiri. Bahkan karena tidak ada kata yang lain, maka dikatakanlah dengan kata diciptakan. Sebenarnya Allah dan Nur Muhammad itu, ya, dalam kacamata ma'rifat, ya, itu adalah esa. Ya, walaupun ini memang terjadi perdebatan yang sengit, yang panas
ya, di kalangan sebelah tidak terima kalau Allah dan Muhammad itu dikatakan esa. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa peristiwa yang mendukung bahwa Nur Muhammad itulah mula-mula diciptakan Allah. Ini bisa kita melihat sejarah. Ketika Nabi Allah Adam setelah dimasukkan ruh, Faiza sawaitu wa nafakhtu fi min ruh, ditiupkan, jasad Adam sudah wujud, sudah ada, tapi matanya belum bisa melihat, kuping belum bisa mendengar, mulut belum bisa berbicara, belum bergerak. Ketika dimasukkan ruh ke dalam jasad Adam, nah, di sini ada pelajaran kawan-kawan sekalian. Apa pelajaran di sini? Yang kita kaji selamanya ini ada sifat 7 di diri. Simpulnya itu adalah ruh. Cuma dia tidak disebut ruh. Contoh misalnya ketika dia mendengar, maka disebut sama. Sebenarnya yang mendengar itu siapa? Ruh. Ketika ruh itu lari ke mata, dia melihat. Tapi tidak dikatakan ruh, tapi disebut basar. Ya, kita ambil dulu sebagian di sini kajian. Ketika dia misalnya lari ke hidung sebagai sifat hayat, tidak dibilang ruh, tapi disebut sifat hayat. Ketika dia lari ke mulut berkata-kata, tidak dibilang yang berkata-kata itu ruh, tapi disebut kalam. Ya, ketika dia mengetahui, tidak disebut ruh, tapi alim. Ketika dia berkehendak, tidak disebut ruh, tapi disebut irodat, berkehendak. Jadi bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ruh itu ditiupkan kepada Adam, maka berfungsilah seluruh organ tubuh. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan pokok, kira-kira jemaah dimuliakan Allah, kita tahu bahwa ruh itu yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi la utitu minal ilmi illa qalila. Ruh itu urusan Tuhan. Kira-kira jemaah dimuliakan oleh Allah sudah bisa tidak melihat ruh di diri? Iya kan? Yang melihat inilah ruh itu. Yang mendengar inilah dia. Yang berkalam inilah dia. Kan seperti itu. Nah, jadi Nabi Allah Adam itu diciptakan Allah, sudah bisa dia bergerak karena masuk ruh. Ya, dan itulah rahasia diri kita. Ya, disimpulan demi kesimpulan, itulah hakikat diri kita, ruh itu. Tapi terpancar ke diri dalam bentuk sifat. Maka apa yang terjadi? Maka Nabi Allah Adam, ya, semula dia merasa dialah yang mula-mula diciptakan Allah. Tapi faktanya yang mula-mula diciptakan Allah, ketika Adam melihat ke aras, dilihatnya lah di aras itu tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka sadarlah Adam
kalau bukan dia makhluk yang pertama diciptakan Allah? Sadar Adam, oh, bukan aku makhluk pertama. Ternyata yang pertama kali diciptakan Allah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihatnya itu, oh, sadarlah Adam, bukan dia yang pertama diciptakan Allah. Nah, coba kita lihat, kita kaitkan kaji kita yang lalu. Mana duluan diri zahir kita ini lahir atau diri rahasia kita? Ya, kalau diri zahir kita ini sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun. Tapi jauh sebelum lahir diri zahir kita, diri batin kita itu lebih dahulu ada. Ya, ini dipahami supaya kita tahu menempatkan yang mana yang kita bawa dalam beribadah itu. Nah, balik ke pangkal persoalan, sadarlah Nabi Allah Adam, kalau bukan dia makhluk yang pertama. Setelah melihat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, lafaz itu bagi kita sekarang jadi apa itu? Kalau kita kaitkan kajian kita yang lalu, sudah menjadi diri kita, diri sahadat. Sudah menjadi diri sahadat. Dan itulah lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di situ juga lah Nabi Allah Adam bersahadat. Kalau begitu, syahadat Nabi Adam sama syahadat kita sama nggak ya? Ya kan, Nabi Adam lihat, oh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sama. Bagaimana dengan Nabi kita? Sudah lahir Nabi Muhammad ketika itu? Belum ya? Muhammad bin? Belum. Tapi faktanya Nabi Muhammad bin Abdullah pun bersahadat menggunakan lafaz apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa Nabi Muhammad bin Abdullah tidak bersahadat menggunakan lafaz la ilaha illallah Muhammad bin Abdullah?